Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menyampaikan materi pelayanan farmasi menggantikan Bu Susan yang sebelumnya Bu Susan telah menyampaikan kegiatan belajar yang kedua, kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan belajar yang ketiga, yaitu sediaan emulsa. Kalian buka halaman 73. Sediaan emulsi. Uraian materi. A. Pengertian emulsi. Kita langsung saja ke yang nomor 3. Pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. B. Komponen pembentuk emulsi. Emulsi terbentuk dari 1. Bahan dasar terdiri dari A. Fase terdisperse atau fase dalam, yaitu zat yang terbagi-bagi dalam fase lain, contohnya air atau minyak tergantung tipenya. B. Fase kontinu atau fase luar, yaitu zat cair yang berdiri sebagai media. Contoh, minyak atau air tergantung tipenya. Yang C, emulgator atau zat pengemulsi. Jadi di sini kalau kita mau membuat emulsi, bahan dasarnya yaitu fase dalam, kemudian fase luar. Fase dalam, fase luar itu bisa digunakan air atau minyak, dan emulgator. Emulgator yang biasa kita pakai dalam praktikum adalah GOM atau PGA. PGA adalah Pulvis Gummi Arabicum. Yang kedua, bahan tambahan terdiri dari korigen kaloris, yaitu untuk memperbaiki warna. Korigen adalah memperbaiki, colornya warna. Di sini untuk memperbaiki warna, jadi supaya warnanya itu bisa lebih menarik, karena biasanya yang minum emulsa adalah anak-anak. Kemudian yang B, korigen odoris, untuk memperbaiki bau supaya aromanya enak. Kemudian yang C, preservatif atau pengawet supaya sediaannya bisa tahan lama. Yang D, antioksidan atau antioksidasi. Antioksidannya yang digunakan adalah biasanya alfa tokoferol, asam galat, bisa juga digunakan vitamin C atau acidum ascorbicum. Yang C, tipe emulsi dan cara membedakannya. 1. Tipe emulsi. Secara umum kita mengenal emulsi dengan dua tipe, yaitu tipe AM atau air dalam minyak, atau WO, water in oil. Kemudian B, tipe MA atau minyak dalam air, atau OW, oil in water. Jadi hanya ada dua tipe, yaitu tipe AM atau tipe MA. Membedakan tipe emulsi, ada beberapa cara untuk dapat membedakan tipe emulsi, diantaranya dengan A, pengenceran. Kalau dengan pengenceran, jadi suatu emulsi akan mudah diencerkan dengan fase luar kontinu dari bahan pembentuk emulsi tersebut. Emulsi tipe AM akan mudah diencerkan dengan minyak. Jadi kalau air dalam minyak, dia diencerkannya dengan minyak. Kemudian emulsi tipe MA, minyak dalam air, diencerkannya dengan air. Jadi kalau minyak dalam air, karena minyaknya yang sedikit, diencerkannya dengan air. Yang nomor B, dengan konduktivitas listrik. Yang C, dengan pewarnaan atau pengecatan. Jadi emulsi tipe A atau
M akan berwarna merah bila pada emulsi tersebut diberi larutan sudan 3. Emulsi tipe minyak dalam air akan berwarna biru bila pada emulsi tersebut diberi larutan metilen blue. Bisa kita coba nanti kalau dalam prakteknya. Yang D, uji arah Kreming. Yang E, uji kertas saring atau COCl2. Yang D, macam-macam emulsi. Macam-macam emulsi berdasarkan bahan dasarnya. 1. Emulsi alam atau emulsi Vera. Emulsi alam itu biasanya kita membuat emulsi dari kacang-kacangan. Misalkan kacang kedelai atau kacang tanah. Sebagai emulgator, pada emulsa Vera adalah lemak yang terdapat dalam kacang tersebut. 2. Emulsi buatan atau spuria, yaitu emulsi yang dibuat dengan minyak-minyak atau oleum-oleum. Macam emulsi berdasarkan cara pemakaiannya. 1. Emulsi yang dipakai secara peroral sebagai obat dalam biasanya dipakai tipe minyak dalam air yang memungkinkan pemberian obat yang harus diminum mempunyai rasa yang lebih enak, walaupun minyak yang dipakai minyak yang rasanya tidak enak. Misalkan kalau kita membuat emulsi tipe MA, yaitu dari minyak ikan atau oleum licorice. Minyak ikan itu baunya tidak enak. Kemudian kita tambahkan dengan corihen, caloris, dan odoris. Jadi nanti warnanya akan menarik dan baunya akan enak. Sebagai contoh, Scott emulsion atau emulsi minyak ikan. Yang nomor 2, emulsi yang dipakai sebagai obat luar bisa dipakai emulsi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air, tergantung pada sifat zat terapeutik yang akan masuk ke emulsi tersebut. Yang E, teori pembentukan emulsi yang disebut juga sebagai teori emulsifikasi. Di sini ada 4 teori untuk pembentukan emulsi. Pada prinsipnya, teori-teori ini menguraikan bagaimana emulsi dapat dihasilkan atau distabilkan. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori tegangan permukaan. 2. Teori lapisan antarmuka atau teori plastik. 3. Teori elektrik double layer atau lapisan listrik ganda. 4. Teori orientasi bentuk baji. Kemudian yang F, sistem HLB. HLB itu adalah hydrophile lipophile balance. HLB untuk membuat emulsi yang stabil, zat pengemulsi yang dipilih harus mempunyai harga HLB sama dengan HLB untuk minyak mineral. Tergantung dari tipe emulsi yang akan diinginkan. Di sini untuk ada perhitungannya, tapi nggak saya jelaskan. Karena dijelaskan, kalau dalam video waktunya cukup lama, kamu ambil saja rumus yang digunakan, rumus yang 2. Dilanjutkan. Yang G, pengertian dan macam-macam emulgator. Emulgator atau bahan pengemulsi adalah bahan yang digunakan untuk pembentukan proses emulsifikasi pada waktu pembuatan, pengontrolan saat penyimpanan. Zat pengemulsi dan penstabil untuk sistem farmasi diambil dari buku Ansel tahun 1989. Yang nomor 1, bahan karbohidrat seperti zat-zat yang terjadi secara alami,
contohnya akasia atau gom, atau sering disebut juga dengan PGA atau Pulvis gummi arabicum, kemudian tragakan, kondrus, dan pektin. Nomor 2, zat-zat protein seperti gelatin dan kuning telur. Kemudian, macam-macam emulgator berdasarkan asal bahannya adalah sebagai berikut. 1. Emulgator dari alam. Emulgator dari alam yang digunakan A, dari tumbuhan. Yang dipakai adalah gom atau akasia, tragakan, dan kondrus. B, dari hewan. Kalau dari hewan biasanya yang dipakai adalah Adeps lane dan kuning telur. Kemudian yang C, dari tanah mineral, biasanya adalah magnesium, aluminium silikat atau vegum, dan bentonit. Untuk bentonit, sebagai emulgator, biasanya digunakan kadarnya 5%. Yang nomor 2, buatan atau sintetis sabun, yaitu Twin 20, Twin 40, 60, 80, dan Span 20, 60, dan 80. Cara pembuatan emulsa, nomor 1, dengan metode gom basah. Di sini kalau dengan cara gom basah, yaitu caranya gom didispersikan ke dalam air, kemudian ditambahkan minyak dan dicampur hingga merata. Jadi gomnya ditambah dengan air, atau sama saja kita membuat musilagonya dulu. Setelah musilagonya jadi, kemudian dimasukkan minyaknya. Kemudian yang nomor 2, metode gom kering, yaitu gom didispersikan terlebih dahulu dengan minyaknya, kemudian ditambahkan air, dicampur secara merata. Di sini yang biasa kita praktekkan, jadi gomnya kita tambahkan minyak, sudah homogen, tambahkan aqua corpusnya, kemudian digerus sampai dengan korpus emulsa. Metode botol Forbes, metode ini digunakan khususnya untuk emulsi dari bahan-bahan obat, dari bahan-bahan minyak yang minyak menguap. Caranya, jadi minyaknya dimasukkan ke dalam botol, kemudian tambahkan gom yang kering, dikocok yang kuat, kemudian baru ditambahkan airnya segera, kemudian dikocok lagi sampai terdispersi. Metode Becker yang nomor 4. Metode ini digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari 2 jenis emulgator. Emulgatornya ada yang larut air dan ada yang larut dalam minyak. Yang I, ketidakstabilan emulsi. Dalam pembentukan emulsi dapat terjadi beberapa ketidakstabilan diantaranya, yaitu kan kadang-kadang kalau kita bikin emulsi kan suka pecah, tidak stabil ya. Jadi dia misah lagi antara minyak dan airnya. Di sini yang nomor 1, creaming, merupakan peristiwa memisahnya emulsi menjadi 2 bagian dengan salah satu bagian mengandung lebih banyak fase dispers daripada bagian yang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena homogenitas emulsi ketika formulasi kurang, tetapi masalah ini diatasi dengan pembojokan ringan. Jadi kalau kita waktu membuat emulsinya itu kurang bagus, membuat korpus emulsiannya, ya, dia itu akan misah antara minyak dengan airnya. Jadi cara memperbaikinya adalah bisa dengan cara dikocok. Nomor 2, coalescence adalah peristiwa penggabungan 2 atau lebih tetesan minyak dan membentuk suatu tetesan baru yang lebih besar.
Jadi ini juga minyak-minyaknya itu jadi misah kecil-kecil kemudian akan menjadi besar. Nomor 3, inversi. Merupakan peristiwa berubahnya tipe emulsi dari minyak dalam air ke air dalam minyak atau sebaliknya. Yang J, contoh sediaan emulsi. Berikut beberapa contoh sediaan emulsi yang dibuat di beberapa pabrik. Contohnya yaitu yang pertama, sediaan Scott Emulsion, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Scott Emulsion itu dibuat dari minyak ikan atau Allium licorice. Dia ada dua rasa, ada yang original, ya warnanya putih, ada yang rasa jeruk. Jadi di situ diberi zat tambahan kaloris, diberi korihen kaloris dan korihen odoris. Dan yang nomor 2, contoh yang kedua adalah Vidoran Smart. Di sini juga emulsi minyak ikan juga ditambahkan dengan vitamin-vitamin. Ini untuk penambah nafsu makan gunanya dan untuk memperbaiki kerja otak. Kemudian yang nomor 3, contoh yang ketiga adalah Curvit emulsi. Curvit emulsi itu juga dari minyak ikan yang ditambah dengan kurkuma. Sampai sekian dulu materinya yang saya sampaikan. Tolong nanti ada soal dikerjakan ya. Nah, kemudian kirimkan jawabannya saja melalui WA ke WA saya. Kemudian di sini juga di halaman 85 ada tes formatif. Tolong yang tes formatif sebagai latihan di rumah, dikerjakan di rumah. Ya, sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.